Tuhan malam hari ini berbicara tentang lakukanlah apa yang Tuhan mau. Sekali lagi, tema dari firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang lakukanlah apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka ayat firman Tuhan ini di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan 14. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kemudian ayat ke-12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14 Bapak Ibu. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya tema firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang lakukanlah apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya harus mau melakukan apa maunya Tuhan, bukan apa maunya kita. Karena yang kita mau belum tentu yang Tuhan mau. Segala sesuatu yang kita lakukan sebagai orang percaya haruslah polanya Tuhan Yesus. Polanya harus Tuhan Yesus. Kenapa harus polanya Tuhan Yesus? Untuk saya dan saudara sebagai orang percaya melakukan segala sesuatu, kenapa harus polanya Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus adalah sumber kebenaran, dan kebenaran itu sendiri. Jadi kalau segala sesuatu kita lakukan berpola kepada Tuhan Yesus, saya yakin itu pasti benar. Tetapi kalau polanya bukan Tuhan Yesus, melainkan apa yang kita mau, itu pasti tidak benar Bapak Ibu. Inilah yang dinamakan Bapak Ibu, bahwasanya saya dan saudara harus mau melakukan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 14 tadi jelas mengatakan bahwasanya hal-hal yang harus kita lakukan, yang Tuhan maui. Menurut nats ini, apa maunya Tuhan untuk kita lakukan? Dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 14 tadi. Apa maunya Tuhan untuk saya dan saudara sebagai orang percaya untuk kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu, ayat yang 10 bagian A. Yang Tuhan mau untuk saya dan saudara lakukan adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, bersekutu dalam penderitaannya. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-10 bagian A jelas mengatakan yang Tuhan mau atas hidup saya dan saudara sebagai orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia mau Bapak Ibu kita mengenal Dia sungguh-sungguh dengan kuasa kebangkitannya. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu, bersekutu juga dalam penderitaannya. Saudara dan saya mengiring Tuhan Yesus harus juga siap menderita bagi Tuhan. Bapak Ibu, bukti bahwasanya kita mau melakukan apa yang Tuhan mau malam hari ini. Firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-10, Filipi 3 ayat yang ke-10 tadi, bagian A. Dia mau kita mengenal Dia sungguh-sungguh. Bukan hanya mengenal Bapak Ibu, kita juga mengenal kuasa kebangkitannya, bahkan hidup dalam persekutuan dalam penderitaannya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang Tuhan mau, yang harus kita lakukan mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya sebagai orang percaya. Ayat yang ke-10 bagian B-nya, menjadi serupa dengan Tuhan. Saya dan saudara hari lepas hari hidup kita harus semakin serupa dengan Tuhan, jangan serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita masih hidup di dunia, ya orang percaya harus terus menjadi moto hidupnya serupa dengan Tuhan. Itu yang kedua. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu, serupa dengan Tuhan.
Kemudian yang ketiga Bapak Ibu di ayat yang ke-12. Mengejar serta melakukan apa yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, mari terus kita kejar apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun saudara yang berada saat ini. Yang ketiga yang Tuhan mau kita lakukan malam hari ini. Mengejar serta melakukan yang berkenan kepadanya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu. Di ayat yang ke-13 Filipi pasal 3 ayat yang ke-14. Ayat yang ke-13 maksud saya. Melupakan apa yang telah di belakangku. Ya, kita tidak boleh lagi hidup ya di masa yang lalu. Ya, masa lalu biarlah yang berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, Rasul Paulus tegas menjelaskan di sini dan memberi teladan yang luar biasa Bapak Ibu yang ayat ke-13. Dia melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tahun 2021 akan segera berakhir. Ya, tidak terasa besok mulai sudah tanggal 30 November dan akan 1 bulan lagi berakhir sudah di tahun 2021. Ya, tahun 2021 ini akan menjadi sebuah cerita. Ya, segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu mungkin yang menimpa kita khususnya ya pandemi itu akan berlalu Bapak Ibu. Dan kita akan terus mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Menyongsong tahun 2022. Dengan iman, percaya kepada Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan menegaskan kepada kita. Apa yang mau Tuhan, apa maunya Tuhan untuk saya dan saudara lakukan. Yang pertama tadi Bapak Ibu mengenal Dia. Kuasa kebangkitannya. Bersekutu dalam penderitaannya, itu yang pertama. Yang kedua tadi menjadi serupa dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga mengejar serta melakukan apa yang berkenan kepadanya. Kemudian yang keempat melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan yang kelima Bapak Ibu yang terakhir, berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu yang ayat yang ke-14. Jadi Bapak Ibu menurut Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 14. Yang Tuhan mau, yang harus kita lakukan malam hari ini ada 5 hal Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi. Harus mengenal Dia dengan kuasa kebangkitannya, bersekutu dalam penderitaannya. Kemudian menjadi serupa dengan Tuhan, mengejar serta melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Kemudian melupakan apa yang telah di belakang kita dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Menurut ayat ini Bapak Ibu, ada 5 hal yang Tuhan mau, yang harus kita lakukan mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengenal Tuhan bukan apa kata orang. Kita mengenal Tuhan bukan apa kata sejarah tentang Yesus. Tapi kita mengenal Tuhan, kita mengalaminya secara pribadi. Lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Lewat perenungan secara pribadi.